Selamat siang, teman-teman. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Karena kena aja pak? Sakit. Aduh, Mar, masih boleh tuh mengikuti pelajaran? Boleh. Boleh. Kalau izin mau kan boleh. Oh, tidak boleh. Kan so datang les sendiri toh, kemarin. Iya, sendiri terus ini hidup belum. Oke. Nah, sebelum terang memulai topik pelajaran, alangkah baiknya terang mau buka dalam doa. Mungkin boleh satu, boleh memimpin. Oh, oke. Siap, Balan. Silakan, Balan. Oke, baik teman-teman, sebelum terang memulai pelajaran pada siang hari ini, mari terang berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh dimulai. Amin. Amin. Terima kasih, Balan. Oke. Sebelum orang masuk patron pelajaran, coba cek dulu tuh tampak kursi kiri kanan ada kotor atau enggak. Kalau ada kotor boleh saya bersih. So bersih? Sudah. Oke. Dapat lihat di sini sebelumnya? Enggak. Oh, boleh. 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 Oke. Nah, sebelum itu mungkin di sini Nen mau sedikit pengenalan tentang infografis. Nah, jadi mungkin dari teman-teman di sini pernah lihat pamflet-pamflet ini di jalan, di sekolah atau di gedung-gedung? Pernah. Pernah. Kira-kira di mana ini? Kira-kira di mana? Iya sih, di jalan ya. Di jalan. Iya. Oke, di jalan. Nah, jadi ini tiga ini adalah infografis. Seperti materi yang akan terangkan hari ini adalah infografis. Jadi mungkin terus lanjut. Nah, apa itu infografis? Nah, infografis itu adalah kombinasi antara teks, gambar, dan data untuk menyajikan informasi secara visual. Dari sini mungkin teman-teman so pahami sedikit atau belum? Kalau belum, nanti Mener mau tambah jelaskan lagi. Tahu? Dari sini so ada gambaran infografis. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit Mener mau penguatan untuk infografis. Nah, infografis itu adalah penyampaian berupa informasi. Nah, itu dilakukan melalui pamflet supaya DP penyampaian informasi itu lebih fleksibel. Jadi, ngoni cuma mau backing ini desain grafis. Toh, ngoni tempel. Nah, perlu ngoni mau berdiri lagi toh. Mau cari orang, ini cuma mau tempel. Nanti ada orang yang melihat info yang ingin teman-teman sampaikan. Mungkin sampai sini ada yang sedikit kurang paham? Sedikit paham? Oke. Nah, jadi terang lanjut dulu. Nah, jadi di dalam infografis itu ada beberapa elemen penting. Yang pertama ada judul. Nah, sebenarnya apa ini? Ada. Nah, yang pertama ada judul, fokus pada pesan utama. Yang kedua, yang ketiga itu ada visual. Nah, visualnya harus menarik. Yang keempat, isi singkat dan padat atau poin-poin penting saja yang dimasukkan di dalam pamflet. Yang kelima adalah visual lebih dominan daripada teks. Jadi DP gambar atau apapun lebih dominan supaya lebih untuk pembaca atau yang ingin audiens yang ingin sampaikan informasi lebih menarik orang peminat baca atau melihat itu infografis. Nah, jadi yang terakhir juga ada warna dan tulisan. Nah, DP warna dan tulisan itu harus sesuai. Toh, nah mungkin toh contohnya ini pamflet DP biru ini ganti apa? Merah. Saking mata terumur ya. Jadi itu tidak sesuai. Jadi itu beberapa elemen penting dalam infografis. Nah, jadi mungkin mau sedikit terangkan juga karena kan tadi cuma mau jelaskan DP penting-pentingnya saja. Oh, silakan masuk Dok. Siapa terlambat sebelumnya? Oh iya. Mar boleh, aman. Oke.
Tapi sebelum itu Ner so lupa deba absen. Jadi di sini Ner mau absen dulu. Atau ketua sebajalang juga nanti ini checklist. Oke. Nah, jadi elemen penting dalam infografis itu adalah judul yang menarik. Jadi DP judul seperti yang Ner jelaskan tadi, DP judul ini harus menarik. Jadi menarik DP audiens. Contohnya ini loh, jauhi rokok. Ingat akan bahaya. Ya, jadi DP judul harus menarik supaya audiens yang ingin Ngoni sampaikan ini mau suka dan mau lihat atau penasaran dengan DP pamflet ini. Nah, yang kedua itu berfokus pada pesan utama. Jadi dia cuma fokus pada DP pesan, jauhi rokok. Jadi DP mungkin di sini apa lihat di kalender PHP di sini. Yang di sini merusak kesehatan. DP di bawah membahayakan orang lain. DP yang kanan atas menyebabkan kecanduan. Kanan bawah itu menguras kantong. Jadi DP fokus pada dia berfokus pada ini DP pesan utama ini. DP judul. Nah, yang ketiga itu atau selanjutnya itu DP visual. Seperti yang Ner jelaskan tadi, DP visual harus menarik. Supaya DP audiens atau DP target ini mau sampaikan ini infografis atau ini informasi berupa grafis, ini orang menarik mau baca itu infografis. Jadi kira-kira begitu. Dan yang keempat itu DP isi singkat dan padat atau DP poin-poin pentingnya saja yang dimasukkan dalam pamflet. Jadi mungkin kan seperti yang bilang tadi DP cuma poin-poin penting saja. Nah mungkin tuh mau DP bahaya semua atau DP DP bahaya merokok ini mau tempel di dalam pamflet. Jadi sebentar dia semua DP teks atau DP gambar semua tertutup dengan teks. Jadi sudah mau menarik mendapat lihat. Nah, ya. Sampai sini mungkin ada sedikit pemahaman tentang infografis lagi. Mungkin anak dari tadi tuh kurang paham. Sudah. Baguslah. Nah, yang kelima, visual lebih dominan daripada teks. Jadi DP visual itu harus lebih dominan daripada teks. Jadi contohnya ini visual. Di sini kan ada yang tahu ini visual. DP bentuk visual atau DP gambar, DP background. DP visual itu harus lebih dominan dari teks. Jadi kalau mau ikut di sini kan DP visual yang lebih banyak dari teks tuh. Seperti yang pada elemen ke apa tadi, DP isi singkat dan padat. Poin-poin penting saja yang harus diisi. Nah, yang terakhir itu warna dan tulisan harus sesuai. Seperti yang Mer bilang tadi, DP warna itu nak balance tuh kalau ini merah tuh. Bisa mata mulia. Jadi oke, lanjut. Apa sih infografis penting? Apa infografis penting? Nah, dari sini loh, mungkin teman-teman dapat lihat ada DP jawaban. Nah, jadi kenapa infografis penting itu? Jadi dia mudah dipahami otak. Jadi otak manusia itu memproses gambar lebih cepat daripada teks. Ya. Oh ya, silakan Phil. Cepat balik. Nah, yang kedua itu menarik perhatian. Jadi DP visual lebih menarik dibandingkan paragraf panjang. Yang terakhir itu meningkatkan retensi. Informasi mudah diingat. Jadi retensi itu DP daya ingat. Jadi meningkatkan daya ingat. Nah, jadi sampai sini ada yang paham terus atau ada yang belum paham tentang infografis? Paham ya, di sini. Kemana lagi Anda? Oke. Jadi sampai sini ada yang paham? Nah, jadi di sini Ner mau sedikit es breaking. Sekaligus ada penilaian sedikit. Jadi mungkin di sini dari ini Ner mau tanya-tanya Kang, ini santai saja, jangan terlalu banyak berpikir.
cuma DP standar-standar saja. Jadi boleh? Boleh bener. Oke. Oke. Nah di sini, kalau di sini DP, kalau di kanan ini DP pamflet ini, kira-kira DP target audiens apa? Target audiens apa? Jauhi rokok atau jauhi rokok? Siapa? Nah, betul sekali. Jadi ini kita jawab itu DP target audiens yang di kanan ini adalah siapa? Perokok. Nah, orang-orang perokok keras. Nah, yang di tengah kira-kira siapa? Ya? Nah, benar sekali. Nah, di sini jadi ini pamflet berupa lowongan kerja atau orang buka lowongan kerja berupa pamflet atau infografis berupa pamflet. Nah, kalau ini kan, nah ini DP teks siap masuk SMP. Ini 5 tips agar sekolah bisa menyenangkan. Kira-kira DP target audiens apa? Dari tulisan sih seharusnya seperti dia. Siap masuk SMP. Ini 5 tips agar sekolah bisa menyenangkan. Ini Pak sedikit ice breaking orang. Santai, berpikir santai. First apa? For anak SD. Benar sekali ini. For anak SD. Jadi ketiga pamflet ini DP target audiens yang pertama itu untuk perokok, ini pelamar pekerjaan, ini yang sebelah sana untuk anak SD. Nah, jadi mungkin dari sini, dari tolong PS breaking ini teman-teman sudah sedikit paham tuh tentang infografis. Nah, jadi Ner mau kasih tugas. Ini kan semua semangat gitu tentang. Jadi ini tugas kelompok. Mau bagi kelompok terserah, tapi minimal itu 2 orang. Nah, DP tugas kelompok itu membuat rancangan infografis. Sorry typo itu. Itu Kak, buatlah satu rancangan infografis dan tentukan yang pertama tema, yang kedua identifikasi audiens, yang ketiga rencana visualisasi. Jadi DP tema mungkin kalau belum ada yang mengerti, jadi DP tema apa ini loh, jauhi rokok. Jadi untuk pamflet untuk orang-orang perokok. Nah, selanjutnya identifikasi audiens. Jadi identifikasi audiens, kalian mencari target audiens siapa sih yang ingin disampaikan ini informasi. Di rupa tadi toh, rupa anak sekolah atau pelamar atau perokok. Nah, yang ketiga itu DP rencana visualisasi. DP rencana visualisasi itu contohnya DP gambaran, DP visual, DP tampilan pamflet bagaimana, entah itu DP teks gimana, DP teks, DP judul, pokoknya itu buat semenarik mungkin. Oke, karena kan ini tugas kelompok, jadi buat semaksimal mungkin, dan juga DP orang dalam kelompok itu 2 orang. Jadi atau mau tentukan Jo, atau nanti mau ditentukan Jo Kang DP kelompok. Nanti mau ditentukan Jo, karena mengingat jam. Nah, jadi sedikit lagi mau kasih penguatan tentang infografisnya. Jadi infografis itu berupa media visual yang efektif untuk menyampaikan informasi secara singkat, menarik, dan mudah dipahami. Nah, dalam proses pembuatannya tidak hanya diperlukan kemampuan desain, tapi juga kemampuan merencanakan isi. Seperti yang Mer bilang tadi toh. Oh, tidak apa-apa, silakan. Sobat Pawal ya. Nah, jadi dia merencanakan isi seperti DP menentukan tema dan segala macam. Nah, habis itu menyusun struktur. Dia menyusun struktur seperti apa sih mengenai target audiens dan segala rupa yang ingin mau isi di dalam apa? Ini mengenai pamflet. Nah, dan juga menyesuaikan tampilan visual dengan audiens. Jadi menyesuaikan itu, ini menyesuaikan mengenai audiens. Nah, mungkin tuh mengenai audiens SMP kung mengenai pamflet begitu toh.
yang tidak sesuai dengan orang. Jadi dan tujuan komunikasi. Jadi DP tujuan komunikasi supaya ini menyampaikan informasi. Nah, jadi seperti yang kalian bilang tadi lagi, otak manusia itu memproses visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Dan juga konten visual mendapatkan 94% lebih banyak views dibandingkan teks biasa. Jadi mungkin itu saja untuk terampai pertemuan kali ini. Jangan lupa itu tugas kelompok. Ner mau tanya minggu depan. Jadi terima kasih teman-teman semua. Oke, sebelum torang mau pulang Ren, torang mau tutup dalam doa karena torang udah buka dengan doa. Mungkin teman-teman lain masih di luar tapi karena mau cepat, boleh jauh berdoa. Mungkin satu boleh bersedia? Oh siap Valen. Gas. Teman-teman, sebelum orang mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari orang berdoa menurut agama dan kebudayaan orang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat lanjutkan aktivitas. Sore.